Selamat siang Pak Teten, saya ingin curhat nih tentang masa lalu Pak. Masalah apa? Masa lalu Pak. Oh, masa lalu. Oke. Setiap orang pastinya punya masa lalu Pak. Ya. Begitupun juga dengan saya. Betul, ya. Nah bagaimana nih Pak cara untuk kita melupakan masa lalu? Iya. Jadi begini, masa lalu tidak bisa dilupakan. Ya. Kuncinya di situ. Itu perlu sadari dulu ya. Tidak ada masa lalu yang bisa dilupakan. Kenapa? Dan setiap orang punya masa lalu, iya. Kenapa? Karena proses perjalanan hidupnya. Ya kan? Hari ini, ya hari ini. Begitu kita besok, hari ini jadi masa lalu kan? Iya Pak. Begitu bulan depan kita di sini, hari ini menjadi masa lalu lagi. Ya ketemu tahun 2022, ini jadi masa lalu. Ya kan? Tapi kenapa orang kadang-kala ya terstigma bicara masa lalu itu bicara sesuatu yang menyedihkan. Bicara masa itu bicara sesuatu yang menyakitkan. Malah menyenangkan juga ada, tapi nggak pernah orang bicara masa lalu kan? Nah itu kan? Nah tidak bisa dihilangkan, tetapi kadarnya bisa dikurangin. Artinya masa lalu itu ada di ingatan kita, tapi tidak berdampak pada diri kita. Itu yang terpenting. Kalau dihilangkan namanya isi otak. Nah itu nggak boleh. Ya kalau masa lalu itu tetap ada, tetapi tidak berdampak. Contoh ya, ketika orang itu misalnya mengalami kesedihan, ya, ketika ingat dia mulai itu menangis. Nah dia cari hiburan lupa lagi. Ingat lagi, nangis lagi. Nah, gimana caranya ingat tanpa nangis? Itu yang kita betulkan, bukan menghapus kesedihannya, bukan menghapus masa lalunya, karena nggak bisa dihapus. Kenapa? Ada di dalam memori kita, di mana? Di dalam otak kita, di mana? Di dalam limbik kita, di hipokampus. Tuh. Gak bisa kita lupakan ya Pak. Nggak bisa, ya nggak bisa, ya. Kalau bisa melupakan nggak bisa. Kalau misalkan kita pernah berbuat salah nih Pak ke orang lain dan kita sudah saling memaafkan, tapi dampak setelah itu masih ada dalam ingatan kita, itu gimana ya Pak? Nah ini yang masalah. Jadi kan gini ya, kalau memaafkan ya sudah memaafkan. Terusnya begini, kan gini ya, di dalam proses perjalanan hidup, ya ada satu kondisi kita pernah mengalami salah tadi kan. Bisa salah itu disengaja atau tidak disengaja, atau bahkan yang jadi masalahnya itu nggak ada. Nah ini ada juga nih yang jadi masalah nggak ada, kan aneh. Itu kalau orang bilang ngomongnya apa, memperebutkan pepesan kosong katanya, iya kan? Ada yang perebutan tapi sebenarnya kosong gitu. Nah ketika kita bicara ada satu kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja, untuk memperbaikinya tentu dengan memaafkan. Nah ini orang banyak berpikir memaafkan itu adalah suatu orang yang minta maaf itu orang rendah, orang yang diminta maaf itu orang tinggi, atau orang yang meminta maaf itu orang yang salah, orang yang dimintain maaf itu orang yang benar. Enggak begitu. Yang namanya maafkan itu clear, ya, tanpa syarat. Nah kalau ada ketika kita bicara memaafkan dan masih ada pikiran mengganggu, sesungguhnya itu belum memaafkan. Belum memaafkan, kenapa? Maaf itu tanpa syarat. Setelah maaf sudah clear. Kejadian itu ada, tetap ada. Tetapi kejadian tidak menjadi gangguan kita, tidak menjadi pembelajaran ya. Misalnya pengalaman masa lalu nih menjadi kondisi kita untuk tidak bergeser lagi. Berarti belum selesai. Belum betul-betul memaafkan. Memaafkan itu mesti, kenapa? Orang berpikir memaafkan itu untuk orang lain ya, bukan. Sebetulnya kalimat maaf itu adalah untuk diri sendiri. Banyak orang sakit yang orang lain bersalah pada dirinya, karena dia tidak memaafkan, dianya yang sakit. Double rugi, ya, bukan double azab nih. Double rugi, udah rugi dia disakiti orang lain. Yang kedua, rugi gara-gara tidak memaafkan. Yang sakit bukan orang lain, tapi diri sendiri. Itu. Nah sekarang gini Pak, dulu ini mah ya Pak, ada orang
Kebetulan orangnya laki-laki sih Pak. Pacar mungkin ya. Nah, terus Kita pernah bermasalah dan kemudian kita sudah saling bermaaf-maafan dan kemudian masalah itu kembali terulang. Nah itu gimana ya Pak? ya itu dia. Gini ya, banyak obrolan-obrolan yang seperti ini sebenarnya. Banyak. Jadi apa namanya? Bicaranya dimaafin juga ntar gitu lagi. Itu kan. Kok bisa gitu lagi? Bisa. Kenapa? Ngomongnya begitu. Jadi ketika kita ngomong memaafkan itu ada syarat. Oke, saya maafkan tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, ketika ada perkataan mau langsung atau tidak langsung, kalimatnya jangan diulangi lagi. Ya, karena bisa jadi diulangi kenapa? Kita sudah memanggil sudah mengulangi lagi. Pokoknya clear aja. Itu namanya tanpa syarat. Nah, orang kadang melihat sesuatu sama orang lain itu seolah-olah punya orang lain. Padahal belum tentu, jangan-jangan sumber kesalahannya ada pada diri kita nih. Bukan orang lain tadi yang membawa kepada sehingga orang itu berbuat salah lagi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika melihat konteks kejadiannya, apakah betul konteks itu menjadi salah satu pihak atau kesalahan dua belah pihak? Ya kan? Banyak lah kayak gitu-gitu. Contohnya, kalau kamu nggak begini, kita jangan begini nih gitu. Satu pihak tuh. Nah, apakah perbaiki ini doang? Kalau hanya ini saja, masih ada akan terulangi lagi. Tapi kalau dua-duanya memperbaiki, nah ini kemungkinan besar untuk tidak ulangi lagi lebih besar daripada mengulangi lagi. Nah, kesalahan di banyak orang adalah ketika satu orang itu minta maaf selalu dengan syarat. Syaratnya yang tidak aneh lagi nih, tidak mengulangi lagi. Nah, gitu kan. Tapi kalimat tidak mengulangi lagi itu sebetulnya sudah ada pada diri kita untuk memanggil orang itu bisa jadi melakukan kembali. Itu yang kedua, begitu misalnya tadi kalimat maaf itu seolah-olah maaf itu hanya punya orang yang salah. Ya orang yang benar mah nggak perlu minta maaf gitu kan. Padahal kondisi tertentu dua-duanya harus ketemu. Dua-duanya mengklirkan, mengkosongkan diri. Kondisi ini sudah terjadi, ya sudah. Kan sudah terjadi. Apa itu bisa diulangi lagi? Nggak bisa. Apa kita kembali ke itu lagi? Nggak bisa sekarang. Niatnya adalah begitu kalimat itu ada, kalimat maaf itu adalah komitmenlah untuk melakukan cara-cara yang baru, cara-cara yang disepakati bersama, cara-cara yang tentu menuju ke lebih baik. Nah, kalau memaafkan dengan cara tadi, ada kecurigaan terus. Dan jangan salah, perasaan curiga itu akan menarik orang itu melakukan hal yang sama. Nah, kalau bicara ilmu law of attraction, itu namanya daya tarik menarik. Ya, kalau kita bicara hukum self talk itu artinya apa yang kita ucapkan pada diri kita mau langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada diri kita. Itu juga ada. Jadi kalau saya di rumah sakit gitu ya, kalau saya kerja nih, tuh tiba-tiba diri saya didorong untuk melihat ruangan X gitu. Terus ada orang yang datang ya, pegawai, rupanya dia membawa makanan gitu ya, jadi habis jajan dari luar. Saya tanya, kamu tadi mikirin saya ya? Iya Pak, katanya, saya takut bawa makanan itu takut ketahuan Pak Teten. Dan saya ada. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa karena secara hatinya dia sudah manggil saya tuh. Nah, kembali ke kejadian tadi ketika kita ada syarat yang tidak ingin terjadi. Kejadian itu bisa terjadi, kenapa? Sudah ada mulai dari kita yang seolah kita memanggil kejadian itu akan ada lagi. Berarti selain kita menerima maaf, kita harus meminta maaf juga ya Pak? Oh iya. Karena gini, salah dan benar kan hanya suatu kondisi, ya kan? Salah dan benar hanya penilaian yang dibentuk. Bisa jalan benar, bisa dikatakan salah. Tergantung kadang-kadang benar tergantung posisi kan. Nah, kondisi, posisi, dan persepsi yang dibangun inilah yang seolah satu orang yang salah, satu orang yang benar. Ya kan? Sehingga hanya orang yang salah yang berhak minta maaf. Ya kan? Tapi sadar gak bahwa ada faktor lain yang sebenarnya kontribusi kita yang menyebabkan orang itu bersalah? Bisa jadi ada loh. Nah, jarang orang yang sadar akan itu. Soalnya orang itu tetap jadi orang yang dihukum, yang dipanisem bahwa dia orang yang bersalah. Tapi lupa yang menghukumnya itu bahwa dia juga berkontribusi kepada sisi
kesalahan itu. Contoh, ya hari ini saya sedang mengatasi nih orang yang suaminya punya pacar lagi, gitu. Dan ini bukan kesalahan yang sekali. Jadi suaminya itu beberapa kali nggak sampai cerai, sekarang juga enggak. Punya pacar, ketahuan, bubar, punya pacar, bubar. Pertanyaannya adalah, apakah suami itu menjadi orang yang tanda petik tidak dipercaya atau ingkar janji? Belum tentu. Justru si perempuan yang ini nih harus berpikir, apa yang dia miliki, apa yang sudah dia lakukan, apakah hal itulah yang mendorong suaminya tadi menjadi yang atau melakukan perbuatan yang salah. Nah ini kadang-kadang keegoan yang muncul di situ. Ya ketika memaafkan, egonya itu semua turun. Jangan ada syarat, jangan ada kalau, jangan ada itu. Clear di situ. Yang penting adalah komitmen ke depan mau bagaimana itu. Wah gitu ya Pak Teten, jadi kesimpulannya sikap apa yang harus saya tunjukkan Pak? Sikap memaafkan. Memaafkan, ucapkan, dan sama-sama minta maaf. Clear. Terima kasih banyak sebelumnya ya Pak Teten. Oke, ya banyak lah kayak gini, banyak sebetulnya ya. Banyak kondisi kayak gini yang mengalaminya banyak kali. Inilah perlunya bagaimana kita bisa menyikapi itu. Gitu. Ada kata-kata mutiara Pak. Wah, nggak tahu mutiara apa ya. Nah, kalau lewat mungkin ya, jika memaafkan adalah suatu kebaikan, maka buatlah kebaikan yang tanpa syarat.